Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 4F, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah membahas tentang tarif Vendet dan manfaat makhluk hidup bagi manusia. Sekarang kita akan lanjut membahas yang pertama, keanekaragaman hayati Indonesiaku kini dan esok hari. Yang kedua, keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Yuk simak bersama-sama apa itu keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Keanekaragaman hayati Indonesia mampu memberikan manfaat berupa manfaat ekonomi, sosial budaya, dan wisata serta ilmu pengetahuan. Manfaat dari ekonominya, Indonesia memiliki banyak jenis hewan, fauna, dan tumbuhan, flora yang dapat diperbarui dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Manfaat sosial dan budaya, sebagian besar masyarakat Indonesia yang menetap di wilayah pegunungan, dataran rendah, dan dataran sekitar hutan, seringkali hidupnya bergantung terhadap sumber daya alam dari hutan. Manfaat wisata dan ilmu pengetahuan, kekayaan aneka flora dan fauna yang dimiliki Indonesia sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wisata. Dalam usaha menjaga kelestarian sumber daya alam hayati agar tidak punah adalah dengan cara menjaga keutuhan lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sudah banyak memberikan fasilitas dan upaya nyata untuk ikut menyelamatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia, diantaranya cagar alam. Cagar alam adalah kawasan perlindungan alam yang memiliki tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Yang kedua, Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan bagi kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia patut kita syukuri ya, dan kita banggakan. Bentuk rasa syukur dan bangga dapat diwujudkan secara nyata dengan cara mengelola dan memanfaatkannya dengan bijak serta melakukan upaya untuk melestarikannya. Selanjutnya, kita akan bahas keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cita, rasa, dan karya manusia dalam suatu masyarakat dan diteruskan dari generasi ke generasi lain melalui belajar. Keragaman suku bangsa dan budaya adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa dan budaya di suatu tempat. Contohnya,
Di Indonesia memiliki suku bangsa yang bermacam-macam seperti suku Jawa, Batak, Madura, dan lain-lain. Dan kebiasaan budayanya terdiri dari adat kebiasaan seperti upacara adat, bahasa, alat-alat, mata pencaharian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi, keanekaragaman suku bangsa dan budaya jangan dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Cukup sekian dulu ya pembahasan hari ini. Kalian bisa mengerjakan tugas di halaman 78. Sebelum kalian menjawabnya, kalian bisa membaca artikel pada halaman 77. Miss akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat mengerjakan.